Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam sehat. Kami dari kelompok 1 pada kesempatan kali ini akan membahas mengenai konsep perkembangan. Adapun poin-poin yang akan kita bahas diantaranya seperti hakikat perkembangan, perbedaan pertumbuhan dan perkembangan, aspek-aspek perkembangan, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan suatu individu, serta prinsip-prinsip perkembangan. Langsung saja yuk kita masuk ke pembahasan yang pertama mengenai hakikat perkembangan. Menurut Hartinah, perkembangan adalah proses perubahan kualitatif yang mengacu pada kualitas organ-organ jasmania dan bukan pada organ jasmani tersebut, sehingga penekanan arti perkembangan terletak pada penyempurnaan fungsi psikologis. Proses perkembangan akan berlangsung sepanjang kehidupan manusia, sehingga proses pertumbuhan seringkali akan berhenti jika seseorang telah mencapai pada kematangan fisik. Sedangkan menurut Rahmat, mendefinisikan perkembangan individu sebagai proses pertumbuhan dan berkembangnya individu yang merentang sejak masa konsepsi atau pranatal hingga akhir hayat. Di antaranya meliputi aspek fisik, psikomotorik, bahasa kognitif atau kecerdasan, serta moral dan sosial. Jadi, pada hakikatnya, perkembangan adalah suatu perubahan yang bersifat kualitatif, progresif, dan terus-menerus pada diri seseorang sejak lahir hingga meninggal, yang mencakup aspek fisik dan psikologis. Hakikat perkembangan dapat dilihat paling tidak dari 3 konsepsi, yaitu yang pertama dari konsepsi asosiasi dan neo-asosiasi, lalu yang kedua konsepsi gestalt dan neo-gestalt, dan yang ketiga dari konsepsi sosiologisme. Yang pertama dari konsep asosiasi dengan tokohnya John Locke. Menurut teori asosiasi, perkembangan merupakan proses asosiasi, yaitu proses penyatuan dari bagian-bagian menjadi keseluruhan. Dalam proses ini, bagian bersifat primer, sedangkan keseluruhan bersifat sekunder. Contoh, pengetahuan yang dimiliki oleh individu diperoleh sedikit demi sedikit sehingga terbentuk sebagai suatu kesatuan. Lalu, ada konsep neo-asosiasi dengan tokohnya Edward Lee Thorndike. Thorndike berpendapat dan percaya bahwa proses pembelajaran dan perkembangan seseorang dapat dijelaskan dengan konsep koneksi antara stimulus dan respons, dan bahwa perkembangan pada dasarnya merupakan akumulasi dari kebiasaan-kebiasaan yang terbentuk melalui pengalaman. Lalu yang kedua, ada konsep Gestalt. Konsep Gestalt dengan tokohnya Max Wertheimer. Menurut teori Gestalt, perkembangan adalah proses diferensiasi, yaitu proses penguraian dari keseluruhan menjadi bagian-bagian. Ini berarti bahwa keseluruhan bersifat primer, sedangkan bagian-bagian bersifat sekunder. Contoh, pertumbuhan pada masa pranatal dan perkembangan individu sebelum dan sesudah masa pubertas. Lalu, ada konsep neo-gestalt dengan tokohnya Kurt Lewin. Lewin menyatakan bahwa perkembangan merupakan proses diferensiasi dan stratifikasi. Yang dimaksud dengan proses stratifikasi adalah proses pembentukan lapisan-lapisan kepribadian. Pada awal perkembangan, lapisan kepribadian anak sangat terbatas. Apa yang terwujud dalam gerak-gerik dan ucapannya sama dengan apa yang ada dalam isi jiwanya. Lalu yang ketiga, terakhir, ada konsep sosiologis dengan tokohnya J.M. Baldwin. Menurut Baldwin, perkembangan merupakan proses sosialisasi yang berlangsung secara imitasi, yaitu proses peniruan terhadap orang lain mulai dari sikap, gaya hidup, tingkah laku, dan lain-lain. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan perbedaan perkembangan dan pertumbuhan. Sebelumnya, pada KBBI pertumbuhan disamakan maknanya dengan perkembangan. Dikarenakan sering diartikan sama, maka kedua istilah ini dalam penggunaannya sering kali interchange atau dipertukarkan. Pertumbuhan dan perkembangan disamakan maknanya karena kedua istilah tersebut di dalam prosesnya berlangsung secara interdependensi, artinya saling bergantung, keduanya tidak bisa dipisahkan. Di sini saya akan memperjelas sedikit tentang perbedaan perkembangan dan pertumbuhan.
Pertama, perkembangan mencakup perubahan yang lebih luas dan melibatkan berbagai aspek termasuk seperti perkembangan kognitif, perubahan emosi, keterampilan moral, dan sosial. Sedangkan pertumbuhan, yaitu peningkatan dalam ukuran seperti contoh peningkatan massa atau berat dan tinggi badan pada suatu individu. Berikutnya saya akan menjelaskan aspek-aspek perkembangan. Di sini ada 7. Yang pertama ada aspek fisik, 2 aspek intelijensi, 3 aspek emosi, 4 aspek sosial, 5 aspek bahasa, 6 aspek bakat, dan 7 aspek sikap atau nilai atau moral. Pertama, aspek fisik. Menurut Harlock, bahwa perkembangan fisik manusia meliputi 4 aspek, yaitu sistem saraf, otot-otot, kelenjar endokrin, dan struktur fisik atau tubuh. Selain keempat aspek tersebut, aspek yang tak kalah pentingnya dari perkembangan fisik adalah otak. Berdasarkan strukturnya, secara umum otak terdiri dari 3 bagian utama, yaitu otak depan, prosencephalon, otak tengah, mesencephalon, dan otak belakang, rhombencephalon. Ketiga bagian-bagian otak tersebut tersusun lagi atas struktur-struktur yang berbeda. Berikutnya yang kedua, aspek intelijensi. Intelijensi atau daya pikir berkembang sejalan dengan pertumbuhan saraf otak. Perkembangan intelijensi dipengaruhi oleh kematangan otak yang mampu menunjukkan fungsinya secara baik. Seperti yang dinyatakan oleh Chaplin pada tahun 2002, intelijensi adalah kemampuan menghadapi dan menyesuaikan diri terhadap situasi baru secara cepat dan efektif. Dengan definisi yang hampir sama, Woolfolk menyebutkan intelijensi dengan 3 pengertian, yaitu pertama kemampuan untuk belajar, kedua keseluruhan pengetahuan yang diperoleh, 3 kemampuan untuk beradaptasi secara berhasil dengan situasi baru atau lingkungan pada umumnya. Ketiga, aspek emosi. Sarnito Wirawan menyebutkan emosi sebagai setiap keadaan pada diri seseorang yang disertai warna efektif baik pada tingkat lemah maupun pada tingkat yang luas. Sedangkan Sunarto dan Hartono menyebutkan emosi merupakan gejala perasaan disertai dengan perubahan atau perilaku fisik. Emosi setiap orang berbeda-beda dan hal itu tergantung pada perasaannya sendiri. Inilah yang disebut dengan emosi subjektif. Perasaan si A terhadap seseorang akan berbeda dengan perasaan si B. Keempat, aspek sosial. Perkembangan sosial merupakan pencapaian kematangan dalam sosial atau diartikan juga sebagai proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma kelompok, moral, dan tradisi, meleburkan diri menjadi suatu kesatuan dan saling berkomunikasi dan bekerja sama. Hal penting dalam perkembangan sosial anak adalah memperkenalkan anak pada lingkungan sosial yang akan membawa pengaruh positif terhadap perkembangan kepribadiannya, karena akan sangat berpengaruh terhadap perilaku dan akhlak. Dalam hal ini, orang tua sangat berperan untuk mengawal perkembangan sosial anak. Kelima, aspek bahasa. Bahasa termasuk ke dalam aspek perkembangan karena sebagaimana kita ketahui, ketika bayi lahir, bayi belum bisa berkata apa-apa. Bayi hanya bisa menangis. Melalui menangis, bayi ingin menyampaikan pesan kepada orang tua bahwa dia lapar, tidak nyaman, takut, gelisah, sakit, dan lain sebagainya. Menangis ini merupakan bahasa bayi yang disampaikan sebagai alat komunikasi. Seiring dengan bertambahnya usia, maka bertambah pula perkembangan kemampuan dalam berbahasa. Semua bayi belum mampu mengucapkan kata-kata, lalu mengucapkan kata-kata dengan belum jelas, dan seterusnya berkembang sampai bisa mengucapkan kata dengan jelas. Keenam, aspek bakat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, salah satu arti bakat adalah dasar kepandaian atau sifat dan pembawaan yang dibawa sejak lahir. Bakat ini merupakan kemampuan tertentu atau khusus yang dimiliki oleh seorang individu yang hanya dengan rangsangan atau sedikit latihan, bakat itu bisa berkembang. Bakat bisa berkembang dengan cepat jika ada fasilitas yang dapat mengembangkannya, misalnya melalui latihan atau sarana pendukung lainnya. Seperti seseorang yang memiliki bakat melukis, maka bakatnya akan cepat berkembang jika dia sering latihan melukis dan didukung dengan fasilitas melukis yang memadai. Dan yang terakhir, ketujuh, ada aspek sikap atau nilai atau moral. Pada masa bayi belum dipersoalkan tentang moral. Seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan fisik dan psikis, maka anak pun mengalami perkembangan sikap atau nilai atau moral. Dalam perkembangannya, anak mengenal aturan-aturan atau moral, namun masih relatif rendah atau terbatas. Melalui aturan ini, anak mengenal nilai boleh dan tidak boleh, baik dan tidak baik. Sedini mungkin, orang tua harus membina moral anak agar anak menjadi manusia yang bernilai dan tahu aturan atau norma. Karena perkembangan moral anak sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan, terutama orang tua.
Materi selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan individu. Yusuf dan Sugandi 2018 menyebutkan bahwa ada 2 faktor yang mempengaruhi perkembangan individu, yaitu faktor genetika atau herediter dan faktor lingkungan. Herediter adalah totalitas karakteristik individu yang diwariskan orang tua kepada anak, atau segala potensi baik fisik maupun psikis yang dimiliki individu sejak masa konsepsi sebagai pewarisan dari pihak orang tua melalui gen-gen. Fisik yang diturunkan kepada anak misalnya postur tubuh, tinggi, posisi gigi, kemiripan wajah, dan bentuk wajah. Sedangkan psikis yang diturunkan adalah berupa sifat-sifat, watak, dan kepribadian. Selain faktor herediter, yang mempengaruhi perkembangan individu adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan yang dimaksud adalah bisa dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Anak yang dilahirkan dan dibesarkan di keluarga yang memegang teguh nilai norma agama akan tumbuh menjadi anak yang memiliki nilai norma agama yang kuat. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip perkembangan. Menurut Yusuf dan Sugandi 2018, ada 6 prinsip perkembangan, yaitu: pertama, perkembangan merupakan proses yang tidak pernah berhenti atau never ending. Perkembangan pada diri individu terus berlanjut mulai dari masa konsepsi sampai masa tua. Setiap bertambahnya usia, maka ada perkembangan yang terjadi pada individu baik fisik maupun psikis. Perkembangan yang berjalan normal akan berlangsung sesuai dengan tahapan perkembangan dan tugas perkembangannya. Selama individu mengalami perkembangan, maka pada hakikatnya dia sedang berproses dari waktu ke waktu untuk mencapai tugas perkembangannya. 2. Semua aspek perkembangan saling mempengaruhi. Aspek perkembangan itu meliputi aspek fisik, inteligensi, emosi, sosial, bahasa, bakat, sikap, nilai moral. Semua aspek tersebut saling mempengaruhi. Misalnya, perkembangan pada aspek fisik akan disertai dengan perkembangan bahasa dan emosi. Perkembangan yang positif pada aspek fisik akan mempengaruhi pula perkembangan positif pada aspek inteligensi. Sebaliknya, jika mengalami gangguan pada salah satu aspek tersebut, maka akan mempengaruhi perkembangan yang lambat atau negatif pada aspek fisik. 3. Perkembangan itu mengikuti pola atau arah tertentu. Perkembangan pada individu terjadi secara teratur mengikuti pola tertentu. Setiap tahap perkembangan merupakan hasil dari perkembangan tahap sebelumnya dan merupakan prasyara bagi perkembangan selanjutnya. Misalnya, perkembangan bahasa pada anak. Anak tidak langsung dapat berbicara dengan lancar, tetapi melalui proses yang dilaluinya secara bertahap. Perkembangan bahasa pada anak sesuai dengan tahapan usianya. 4. Perkembangan terjadi pada tempo yang berlainan. Perkembangan fisik maupun psikis mencapai kematangannya terjadi pada tempo yang berlainan atau berbeda. Misalnya, imajinasi dan kekuatan memori terjadi pada usia dini, sementara pertumbuhan fisik tangan kaki terjadi pada usia remaja. Demikian pula ukuran otak mencapai ukuran sempurna pada usia 6-8 tahun. Hal ini memperlihatkan bahwa perkembangan dari setiap aspek terjadi pada tempo yang berlainan. 5. Setiap fase perkembangan mempunyai ciri khas. Setiap fase perkembangan dari setiap aspek perkembangan memiliki ciri khas tertentu, dan ciri khas ini dapat dijadikan indikator ketercapaian perkembangan individu pada fase tersebut. Misalnya, pada usia dini memiliki ciri khas atau karakteristik egosentris, unik, aktif, dan energetik. Dan prinsip yang terakhir adalah setiap individu yang normal akan mengalami tahapan atau fase perkembangan. Perkembangan itu akan terjadi pada setiap individu. Hanya saja ada yang terjadi secara normal dan ada juga yang tidak normal.
Pada individu yang normal berdasarkan Quran Surat Al-Hajj ayat 5 dan Ghafir ayat 67, Allah menyebutkan bahwa manusia mengalami tahap perkembangan masa tiflun atau kanak-kanak, asyuda atau dewasa, suyuk atau tua. 3 fase perkembangan tersebut terjadi pada manusia, hanya saja setiap individu berbeda-beda. Ada yang hanya mencapai fase tiflun atau kanak-kanak, ada juga yang hanya sampai pada fase asyuda atau dewasa, dan bahkan ada yang sampai fase suyuk atau tua. Baik, sekian mengenai konsep perkembangan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.